Kisah nyata, kejujuran seorang murid yang tak terlupakan. Suatu siang di awal tahun 2000-an, saya dititipi uang jutaan rupiah oleh bendahara sekolah. Uang itu rencananya akan digunakan untuk membayar biaya transportasi guru-guru yang memonitor kegiatan prakerin, praktek kerja industri. Di zaman itu, uang dengan nominal tersebut nilainya sangat besar. Sebagai perbandingan, harga satu unit motor Honda Supra baru saat itu masih sekitar 9 jutaan rupiah. Rencananya, uang itu akan saya bagikan keesokan harinya. Setelah menerima uang, saya masuk ke kelas 3 TKR SMK Muhammadiyah 1 Blora untuk mengajar pelajaran teori dari jam 13.30 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setelah kelas usai dan kegiatan bersih-bersih selesai, kami pun pulang. Semuanya berjalan normal, tidak ada hal ganjil sama sekali. Malamnya saya tidur dengan nyenyak, tanpa firasat atau mimpi apapun. Keesokan paginya, saya mengajar di SMKN 1 Blora. Hari itu berjalan biasa saja, saya tetap belum menyadari kelalaian saya. Barulah pada siang harinya, sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, saya kembali ke SMK Muhammadiyah 1 Blora. Begitu melewati gerbang dan berjalan menuju ruang guru, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki anak yang berlari di belakang saya sambil memanggil, "Pak, Pak Ismoyo." Saya menoleh. Di sana berdiri seorang murid sambil menyodorkan sebuah tas. "Ini uangnya Pak Ismoyo," katanya. Saya mengernyit bingung dan menjawab, "Uang? Uang apa, Mas?" "Bukan, itu bukan uang saya. Saya tidak merasa punya uang sebanyak itu." Murid itu meyakinkan saya, "Betul Pak, ini uang Pak Ismoyo. Kemarin saya melihat Bapak menaruh tas ini di atas meja guru kelas saya. Sorenya pas saya bagian piket nyapu, saya menemukan tas ini, tapi Pak Ismoyo ternyata sudah pulang. Jadi uangnya saya bawa pulang dulu untuk diamankan. Silahkan dihitung dulu Pak." Seketika itu juga, ingatan saya langsung berputar kembali ke hari kemarin. Saya baru teringat bahwa sebelum berangkat mengajar, saya dititipi uang transportasi guru-guru. Tubuh saya langsung lemas dan syok. Saya tertegun merenungi betapa mulianya sikap murid saya ini. Seandainya uang itu hilang, bagaimana cara saya menggantinya? Namun, karena suasana yang panik dan bingung saat itu, ingatan saya agak kabur, bahkan saya sampai lupa nama anak tersebut. "Pak Ismoyo minta maaf ya Leh." "Sepurane ya Leh. Pak Ismoyo sangat berharap bisa ketemu kamu lagi." Hingga saat ini, penyesalan mendalam masih menggelayuti hati saya. Seingat saya, waktu itu saya bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih, apalagi memberikan sedikit hadiah sebagai tanda apresiasi atas kejujurannya. Saya benar-benar tidak habis pikir mengapa saat itu saya bisa sebodoh dan selalai itu. Sampai sekarang saya masih menyesal. Semoga kamu membaca tulisan ini, Nak. Dan semoga Pak Ismoyo diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali denganmu dalam situasi yang baik dan penuh berkah. Amin ya Rabbal Alamin.